Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Selamat datang di ibadah online Gibeon Church, di mana hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Kristus ke surga. Kenaikannya ke surga menunjukkan bahwa dia hidup, dia menang, dan dia Allah yang berkuasa. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, mari sama-sama kita meninggikan dia. Kita baca di Filipi 2 ayat 9-11, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari sama-sama kita arahkan hati kita memandang kepada Kristus yang memerintah, yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita mau meninggikan namanya. Katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Jemaat Tuhan sama-sama serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa
Tuhan kita. Amin. Sungguh Tuhan, hati kami bersyukur saat kami mengetahui bahwa kenaikan-Mu ke sorga bukan hanya peristiwa Tuhan. Tapi hal ini menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Allah yang memerintah atas hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau menundukkan hati kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama pujikan. Tiada usaha manusia, warisan pun fana, tanpa Tuhan yang dirikan percuma berjuang. Bagi kau yang mengandalkan kekuatan manusia, hanya embun sementara, semua bagi Dia. Kemuliaan Kristus Raja, semua bagi Dia. Tahtanya untuk selamanya, semua bagi Dia. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Kehendaknya, kerajaannya di bumi di surga. Dialah sang roti hidup, puji Allah kasih. Air hidup memuaskan, dahaga yang kekal. Terimalah kasih setianya, semua dari Dia. Katakan kemuliaan Kristus Raja, semua bagi Dia. Tahtanya untuk selamanya, semua bagi Dia. Katakan Dia yang maha kekal, yang setia sejati, domba pengorbanan dosa, jadikan semua baru. Amen. Dialah Allah dalam, Dia dalam kita. Yes Lord. Dia terang yang abadi, kita miliknya saudara. Katakan semua bagi Dia. Katakan kemuliaan Kristus Raja, semua bagi Dia. Tahtanya untuk selamanya,
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan kemuliaan. Kemuliaan Kristus Raja, semua bagi Dia. Tahtanya untuk selamanya, semua bagi Dia. Katakan, tahtanya untuk selamanya, semua bagi Dia. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Kenaikanmu di surga bukan akhir Tuhan, tetapi ini adalah peneguhan bahwa Engkau Allah yang memerintah, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Hari ini kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan, tetapi semua yang kami miliki, semua yang kami punya, semua yang kami rancangkan Tuhan, biarlah itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus Kristus, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, sekali lagi biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa hidup kami milik-Mu dan tiada yang bisa memisahkan kami dari besarnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan yang akan digunakan untuk pekerjaannya melalui Gibeon Church. Anda dapat memberikan persembahan secara online, baik melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda, atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena kita telah terlebih dahulu diberkati. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan di mana kami dapat memberi sebagian dari berkat-Mu yang Kau telah percayakan dalam kehidupan kami. Kiranya melalui pemberian ini Tuhan, kabar baik Injil-Mu dapat semakin sebarluaskan dan nama-Mu dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan kami juga siap untuk memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hai Church, selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Saya Free Grace. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang perlu Anda ketahui seputar Gibeon Church. Ibadah Gibeon Church setiap hari Minggu tersedia pada pukul 8 pagi, setengah 11 dan pukul 1 siang. Bagi Anda yang memiliki anak berusia batita sampai kelas 6 SD, kami menyediakan ibadah untuk kids. Sedangkan untuk Anda yang memiliki anak usia SMP dan SMA, Anda dapat mendorong anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah youth. Ibadah youth dan kids tersedia setiap hari Minggu, pukul setengah 11 dan pukul 1 siang. Bagi Anda yang berhalangan hadir dan ingin mendengarkan khotbah berseri Gibeon Church, Anda dapat mengakses YouTube channel ini atau Spotify podcast Gibeon Church. Perenungan Injil akan lebih afdol apabila diiringi dengan lagu-lagu yang juga berpusat pada Injil. Kami memfasilitasi Anda dengan channel YouTube Gibeon Worship, di mana tersedia playlist lagu-lagu yang dinyanyikan di Gibeon Church, sehingga Anda bisa memuji Tuhan kapan saja dan di mana saja. Connect with us melalui sosial media kami seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta melalui website kami di www.gibeon.church. Anda juga dapat mendownload Gibeon App di Play Store atau App Store. Di sana Anda bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai events yang akan datang di Gibeon Church, serta konten-konten yang berpusat pada Injil. That's all for today. See you on Sunday and enjoy the sermon.
Puji Tuhan saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dia telah bangkit, dia naik ke surga, ke tempat yang tertinggi untuk menjadi pembela kita, untuk menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Dan tahukah saudara, kebenaran ini sangat menenangkan kita. Tetapi hari ini kita hidup bukan untuk menunggu saja. Kita tidak melakukan apapun. Di masa ini, sebetulnya kita diutus untuk mengerjakan panggilan yang Allah sediakan bagi kita semua. Dan kita akan membahas satu tema hari ini, yaitu From Redemption to Commission, dari penebusan kepada pengutusan. Dan kita akan membaca sama-sama di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, lalu kemudian Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk saudara semua. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu kita membaca ayat yang berikutnya diambil di dalam Markus 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini, yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkannya, dan yang dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang bernama Patrick Schreiner. Di dalam sebuah artikel yang ditulis melalui website The Gospel Coalition, dia pernah mengatakan kalimat ini. Kenaikan Yesus ke surga dan karya salibnya sangat berkaitan erat. Jika kita hanya melihat salah satunya, kita akan kehilangan makna sebenarnya dari keduanya. Dengan kata lain, keduanya, baik karya salib Kristus dan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, adalah dua hal yang terkait, dan keduanya menyatakan kemuliaan karya keselamatan Kristus yang sudah selesai. Nah, jika keduanya dipisahkan, maka salib tanpa kenaikan dapat berarti kita punya pengampunan tapi tanpa kuasa. Jika kenaikan tanpa salib, maka kita hanya akan melihat kemuliaan tanpa adanya kasih yang nyata. Apa artinya? Kalau kita hanya berhenti pada peristiwa salib, maka kita mungkin tahu bahwa Yesus mengasihi kita, dia mati menggantikan kita. Tapi kalau Yesus tidak naik ke surga, hari ini mungkin kita bertanya, sekarang di mana dia? Apakah dia benar-benar menang atas maut? Apakah dia masih bekerja di dalam hidup kita hari ini? Jadi jika salib tanpa kenaikan, maka kita tidak mungkin mengenal Yesus sebagai juru selamat yang mengasihi kita. Tetapi tidak merasakan kuasanya yang sanggup menolong kita hari ini. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita hanya melihat Yesus naik ke surga di dalam kemuliaan, tapi kita melupakan salibnya, kita mungkin berpikir bahwa Yesus itu perkasa dan mulia, tapi dia terasa sangat jauh. Dan sepertinya dia tidak mengerti penderitaan kita. Sehingga hari ini sangat perlu untuk kita melihat bahwa peristiwa salib dan kenaikan Yesus ke surga adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Nah saudara, sewaktu kita memahami hal ini, cara pandang kita sekarang berubah. Bahwa salib itu bukan titik henti, melainkan titik tolak. Kubur kosong bukan hanya bukti kemenangan, tapi panggilan untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan. Yesus naik ke surga, dia bukan pergi jauh, tapi justru memberi kita arah dan kuasa supaya hidup kita penuh makna. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami hal ini sekarang pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, jika Yesus telah bangkit dan naik ke surga, apa yang seharusnya berubah di dalam hidup kita hari ini? Lalu yang kedua, apakah sekarang ini kita melihat amanat agung itu sebagai beban atau panggilan untuk menyaksikan kuasanya? Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat yakin bahwa Yesus naik ke surga dan dia tetap menyertai kita sampai hari ini? Nah mari saudara-saudara kita lihat yang pertama. Jika Yesus telah bangkit dan naik ke surga, apa yang seharusnya berubah di dalam hidup kita hari ini?
Nah, kalau kita perhatikan kembali di dalam Injil Matius ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 di dalam pasal 28, ada hal yang menarik yang dicatat di sana. Dikatakan demikian, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Apa yang menarik, saudara? Dikatakan bahwa waktu melihat Yesus, mereka memang menyembahnya, tetapi beberapa orang menjadi ragu-ragu. Saudara, bagi saya, catatan ini adalah salah satu bagian Alkitab yang sangat jujur, tetapi pada saat yang sama sangat indah. Saudara, kenapa bisa demikian? Di sini sebetulnya kita bisa melihat bahwa Yesus yang sudah bangkit, lalu menampakkan diri kepada para muridnya, dan para murid melihat dia. Tetapi masih ada di antara mereka yang ragu. Dan kata Yunani yang dipakai untuk kata ragu-ragu di sini, yaitu kata distaso. Ini bukan kata yang menunjukkan adanya sebuah penolakan atau ketidakpercayaan sama sekali. Tapi justru kata ini menunjukkan adanya sebuah kebimbangan. Dan tahukah saudara, kata yang sama juga dipakai sewaktu Petrus itu berjalan di atas air dan kemudian dia tenggelam. Kalau kita membaca Matius pasal 14 ayat 30-31 dikatakan demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi kata yang dipakai ketika Yesus mengatakan, ketika dicatat di sana bahwa para murid menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu, saudara, kata yang sama dipakai ketika Petrus juga mengalami kebimbangan. Secara esensi sebetulnya ini menunjukkan bahwa apa? Keraguan bukanlah sesuatu yang asing di dalam iman Kristen, melainkan ini menjadi sebuah bagian yang nyata dari perjalanan iman itu sendiri. Jadi sebetulnya di dalam pembacaan kita, hari ini kita mendapati bahwa sesungguhnya iman itu bukanlah keyakinan tanpa pertanyaan. Tapi justru iman adalah kepercayaan yang terus bertumbuh meskipun ada keraguan. Nah, saudara, saya pernah membaca sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Paul David Tripp. Dia mengatakan kalimat ini, "Kelemahanmu bukanlah halangan dalam rencana Tuhan untuk hidupmu. Justru itu bagian dari rencananya. Rencananya adalah membebaskan kamu dari mengandalkan diri sendiri, supaya kamu bisa menemukan kekuatan sejati di dalam Dia." Jadi waktu kita mengalami keraguan, waktu kita mengalami kelemahan, itu bukan halangan dari Tuhan untuk sanggup memakai kita. Itu justru bagian dari rencananya. Untuk apa? Membebaskan kita dari sebuah kesadaran bahwa kita ingin mengandalkan diri kita selalu. Supaya apa? Kita bisa menemukan kekuatan kita yang sejati di dalam Dia. Jadi hari ini saudara, apa yang seharusnya berubah di dalam hidup kita? Waktu kita sadar dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga. Walaupun hari ini mungkin kita menghadapi keraguan di dalam pernyataan, di dalam perjalanan iman kita. Apa yang harusnya berubah? Kita perlu menyadari bahwa kelemahan bukan penghalang bagi Tuhan. Justru di sanalah kasih karunia-Nya sanggup bekerja dan dapat bekerja paling kuat. Saudara, kita seringkali berpikir bahwa kelemahan itu membuat kita tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Sesungguhnya kelemahan bukanlah penghalang bagi Tuhan. Justru di sanalah kasih karunia-Nya terlihat paling nyata. Nah, kalau kita lihat sekeliling kita hari ini, kita hidup di zaman atau media sosial yang seringkali menunjukkan bahwa kamu itu harus punya strong image. Kita perlu terlihat kuat. Kita perlu terlihat ceria sepanjang waktu. Kelemahan itu sesuatu yang tidak perlu kita tampilkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saudara, tidak jarang kita terlihat kuat di luar, tetapi sejatinya kita rapuh di dalam. Kita terlihat ceria di luar, tapi kita penuh kesedihan di dalam hati kita. Followers dan likes yang kita dapat di media sosial mungkin banyak, tapi sangat mungkin kita merasa kesepian. Nah, saudara, lewat kehidupan para murid yang sudah menyaksikan kebangkitan Kristus, seolah-olah di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa di tengah keraguan yang mereka sedang hadapi, justru kasih karunia-Nya dapat bekerja dan bersinar paling terang. Lalu selanjutnya apa? Yang kedua, saudara,
dari perenungan ini kita dapat belajar untuk berhenti mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Kristus. Saudara, dari perenungan ini kita dapat belajar untuk mari kita berhenti mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan kita mau bersandar pada Kristus sepenuhnya. Kalau dunia hari ini memperlihatkan bahwa orang yang kuat itu yang dihargai, dunia juga menunjukkan bahwa orang yang kuat itu orang yang mandiri, bisa mengatasi segala sesuatu sendirian tanpa bantuan orang lain. Acap kali saudara, tidak jarang kita merasa mampu melakukan segala sesuatu dengan diri kita sendiri. Tidak jarang Tuhan juga seringkali hanya menjadi ban serep atau pilihan terakhir kita. Baru kita ingat ketika semua usaha kita ini menemui jalan buntu, baru kita cari Tuhan. So, tetapi kebenaran Injil hari ini berkata, kalau dunia berkata kuat itu mandiri, Injil mengatakan kuat itu bersandar pada kekuatan Kristus. Nah saudara, yang menarik lagi, waktu kita membaca ayat 16 dan 17, di sana ada sebuah detail. Di sana dikatakan bahwa ketika para murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka. Ada berapa murid di sana? Ada 11 murid. Saudara, mengapa ini penting dicatat? Saudara, saya merasa ini sesuatu yang rasanya tidak perlu. Tetapi justru Injil Matius mencatat ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan pembacanya pada waktu itu dan kita hari ini. Bahwa mereka ini adalah semua orang-orang yang pernah gagal. Dari 12 orang muridnya mula-mula, sekarang tinggal 11 murid. Artinya apa? Sudah ada 1 orang yang gagal. Dan tahukah saudara, ke-11 murid yang lain sebetulnya juga adalah orang-orang yang masuk di dalam daftar para murid yang gagal. Sebetulnya mereka tidak qualified untuk mengikuti Yesus. Tapi sekali lagi, di sini kita menjumpai bahwa sekalipun mereka pernah gagal, Yesus tidak membuang mereka. Yesus justru memberikan sebuah tugas yang besar. Apa itu? Kita masuk kepada poin yang kedua. Apakah sekarang ini kita melihat amanat agung itu sebagai beban atau panggilan untuk menyaksikan kuasanya? Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa para murid mengalami kegagalan, mereka punya kelemahan. Tapi Yesus tetap memberikan kepada mereka sebuah panggilan. Apa itu? Ayat 18 sampai ayat 20 dengan jelas menyatakan hal ini. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya ketiga ayat ini seringkali dapat dilihat dengan pola sandwich. Apa itu? Saudara lihat ini. Anggaplah bagian A dan A aksen. Bagian A di dalam ayat 18 dan bagian A aksen di dalam ayat 20 bagian B itu seperti roti, lapisan atas dan lapisan bawah. Kedua bagian ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa kuasa yang dimiliki oleh Kristus serta penyertaannya tersedia bagi saya dan saudara hari ini. Lalu bagian B ayat 19 sampai ayat 20 bagian A itu adalah bagian dagingnya. Itu adalah tugas panggilan yang diberikan Kristus kepada para muridnya dan kepada kita hari ini. Nah menariknya saudara, kalau kita membaca bagian B-nya, kita bahas dulu bagian ini secara spesifik. Waktu kita melihat bagian B atau bagian tengah dari pola sandwich di dalam ayat ini, sebetulnya itu bisa terbagi menjadi 2 bagian yang penting. Saudara perhatikan, sewaktu Yesus memberi perintah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menunjukkan sebuah hal yang sifatnya kuantitas. Seolah-olah ada hal jumlah yang tersiratkan di sana. Tetapi di sisi lain, saudara, Yesus tidak hanya bicara tentang kuantitas, tapi dia juga bicara tentang kualitas. Pengajaran itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental di dalam perjalanan pemuritan. Ayat 20 bagian A dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan kalau saudara membaca Alkitab secara utuh, yang menarik, sebetulnya panggilan Yesus di sini kepada para murid terkait dengan hal kuantitas dan kualitas. Ini mengingatkan kita
kepada catatan kitab Kejadian. Saudara tahukah saudara di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan di sana Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini bicara tentang kuantitas. Lalu kalau saudara melihat Kejadian 2 ayat 15 di sana dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini bicara tentang kualitas. Jadi sebetulnya apa yang menjadi penekanan daripada hal ini? Kalau kita membaca Matius pasal 28 dan kitab Kejadian, secara konsisten, Alkitab dari Taman Eden sampai kenaikan Yesus ke surga, itu menunjukkan bahwa Allah selalu memandang penting baik kuantitas maupun kualitas. Itulah sebabnya kuantitas dan kualitas seharusnya dapat berjalan beriringan di dalam panggilan Allah kepada umatnya. Saudara, hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara, baik sebagai pemimpin gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayakan pelayanan hari ini. Panggilan gereja hari ini bukanlah hanya soal mengisi bangku, tapi juga membentuk murid yang hidupnya merefleksikan Injil setiap waktu. Saudara, pesan ini sekilas mungkin terlihat menjadi sebuah beban besar bagi mungkin saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, para pemimpin gereja atau siapapun yang terlihat di dalam pelayanan. Tapi tahukah saudara, kita tidak dipanggil untuk melakukannya sendirian. Justru inilah inti dari amanat agung, bahwa Kristus yang memerintahkannya, tapi dia juga yang menyertai kita. Nah, perhatikan kembali bagian A dan A aksen yang tadi saya katakan. Bagian A dan A aksen di sini menjelaskan tentang penyertaan Tuhan yang mendahului perintahnya. Saudara, penyertaan Tuhan bukan sekedar pelengkap, tapi kekuatan utama di dalam kita menjalankan panggilan yang diberikannya. Dan tahukah saudara, ada yang menarik waktu kita bicara tentang penyertaan Tuhan. Waktu kita bicara penyertaan Tuhan, sebetulnya kita bicara tentang kehadirannya. Kita bicara tentang hadiratnya. Dan menariknya, saudara, waktu kita melihat tema penyertaan Tuhan, tema hadirat Tuhan, itu menjadi sebuah tema besar sepanjang Alkitab. Perhatikan hal ini. Saudara, waktu dikatakan di dalam kitab Kejadian pertama kali, kita menyaksikan bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan Adam dan Hawa di sana. Itu artinya hadirat Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka di Taman Eden. Lalu saudara, kemudian ada satu bangsa yang Tuhan pilih, Tuhan panggil, yaitu bangsa Israel, dan kemudian Tuhan menghadirkan raja di dalam kehidupan umatnya. Waktu Raja Salomo membangun bait Allah, kita juga menyaksikan sebetulnya bait Allah menjadi simbol daripada hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan nyata di sana. Setelah itu tidak jauh dari itu, saudara, kemudian umat Israel mengalami masa pembuangan, dan tahukah saudara, hadirat Tuhan juga menyertai mereka. Tidak sampai di sana, saudara. Di tengah-tengah itu, saudara, hadirat Tuhan juga dijanjikan untuk berdiam di dalam umatnya. Dan itu dinyatakan di dalam Injil bahwa Sang Immanuel itu hadir hari ini bersama-sama dengan kita. Lalu kalau kita membaca Matius 28 sebelum Yesus terangkat ke surga, kita menyaksikan bahwa hadirat Tuhan akan bersama-sama kita sampai akhir. Dan lebih jauh lagi, hadirat Tuhan berada di dalam gerejanya. Saudara nanti bisa baca di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Dan akhirnya di dalam kitab Wahyu kita menyaksikan hadirat Tuhan bersama-sama dengan umatnya di langit dan bumi yang baru, di surga. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu secara konsisten menunjukkan bahwa hadirat Allah, penyertaan Allah secara sempurna ada bersama-sama dengan umatnya. Dan inilah yang menjadi penegasan di dalam Injil Markus pasal 16. Bagian yang kita baca tadi. Di situ dikatakan, dan Tuhan turut bekerja. Jadi pada akhirnya saudara, kita melihat amanat agung di dalam terang hadirat dan penyertaan Tuhan. Kita bisa rest karena kita tahu bahwa ini bukan tentang kita. Kita tahu bahwa ini bukan tentang hikmat kita. Ini bukan tentang kekuatan kita. Tetapi tentang apa yang telah sedang dan anak Allah kerjakan bagi gerejanya di dalam dunia ini. Singkat cerita, saudara, amanat agung akhirnya bukan tentang seberapa kuat dan tekun kita mengerjakannya, tetapi tentang Allah yang menopang dan memampukan umatnya melalui penyertaannya. Itulah sebabnya, saudara,
amanat agung sebetulnya bukan sekedar tugas besar untuk kita jalani sendirian. Kisah Rasul di dalam catatan pasal yang pertama ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan kekuatan kita sendiri. Kuasa Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan utama kita di dalam mengerjakan panggilan amanat agung ini. Kalau saya boleh gambarkan, saudara, di dalam sebuah pola, maka dalam panggilan mengerjakan amanat agung, kita dapat melihat dengan cara yang seperti ini. Ini adalah pola Injil. Kita ditebus, diutus, dan juga disertai. Soalnya di dalam dunia yang penuh tekanan akan pencapaian, pembuktian diri, seringkali saudara perintah ini, perintah amanat agung dilihat sebagai sebuah proyek besar yang harus dilakukan dengan kekuatan kita seorang diri. Atau at least dengan kekuatan bersama-sama. Seolah-olah kita harus membuktikan bahwa kita layak dan kita berguna. Tapi Injil justru menunjukkan hal yang berbeda. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberkati para muridnya. Dia mengutus para muridnya. Ini bukan sekedar dorongan untuk pergi dan bekerja keras bagi Tuhan. Tapi ini adalah sebuah deklarasi akan identitas baru. Bahwa kita adalah umat Tuhan. Adalah orang-orang yang sudah ditebus, diutus untuk memberitakan kabar baik. Dan kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Kita disertai. Tapi mungkin kita terus bertanya, bagaimana saya dapat yakin bahwa Yesus yang naik ke surga pada waktu itu tetap menyertai kita semua umat Tuhan sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Saudara, kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana kita dapat yakin bahwa Yesus yang naik ke surga tetap menyertai kita hari ini. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa sejatinya Yesus tidak hanya memberi perintah, melainkan dia terlebih dahulu menggenapi semua yang diperintahkannya. Apa maksudnya? Saya jelaskan, saudara. Saudara, tadi saya ceritakan bagaimana para murid mengalami kegagalan, mereka ragu. Dan saat para murid gagal, waktu mereka lari, waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disalib, mereka juga meninggalkan dia. Bahkan waktu mereka ditanya tentang identitas mereka, mereka tidak mengakuinya. Bahkan waktu Yesus bangkit pun ada di antara mereka yang ragu. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak menghukum mereka. Saudara, pertanyaannya adalah kenapa sih Yesus tidak menghukum mereka? Sebenarnya jawabannya sangat jelas. Bahwa karena di atas salib, Kristus telah menanggung semua kegagalan para murid. Hari ini Kristus juga sudah menanggung kegagalan dan kelemahan setiap kita umatnya. Dan di atas salib, saudara, Yesus menanggung semua itu. Dan ketika Yesus bangkit dan dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Sesungguhnya ini menunjukkan bahwa dia sudah menang. Kuasanya bukan sekedar janji kosong, tetapi janji kemenangan. Kuasanya adalah dasar keyakinan kita. Dan lebih lagi, waktu Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus ketika dia naik ke surga, dia tidak menjauh, tapi untuk memerintah dan menguatkan kita. Saudara, jadi Yesus tidak hanya memberi kita misi untuk dikerjakan, melainkan dia mengerjakan terlebih dahulu misi Allah dengan memberi dirinya sendiri, ganti kita, dan memastikan kemenangan kita di dalam mengerjakan panggilannya itu. Hari ini, saudara, kita bisa melihat bahwa salib itu menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita. Dia rela mati ganti kita. Kenaikan menunjukkan berapa besar kuasanya. Dia kini memerintah bagi kita. Saudara, salib menunjukkan kasih Yesus yang mau turun serendah-rendahnya demi kita. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 6-8. Saya bacakan untuk saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sisi lain,
kenaikan itu menunjukkan kuasanya yang naik setinggi-tingginya untuk memerintah dan menjamin hidup kita. Roma 8 ayat 33-34 menegaskan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, dari kedua peristiwa ini, keduanya memberi kita kekuatan dan tujuan. Apa sih implikasinya? Implikasinya ialah Injil itu adalah kabar baik bahwa kita diutus bukan karena kita layak, tapi karena Kristus telah menebus dan melayakkan kita. Injil juga membebaskan kita dari dorongan untuk membuktikan diri di dalam mengerjakan amanat agung, karena Kristus sudah membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib untuk kita semua. Injil juga memberi kita keyakinan bahwa Dia yang memanggil kita dengan kuasa-Nya tinggal dan berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara, inilah kabar baik Injil bagi kita di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya menutup khotbah hari ini dengan sebuah cerita. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pelukis yang satu kali diminta untuk membuat lukisan tentang gereja. Lalu kemudian dia melukis di atas sebuah kanvas, sebuah bangunan yang besar, yang megah dan yang sangat indah. Begitu lukisan itu selesai, dia kemudian datang kepada orang yang meminta dia untuk membuat lukisan tentang gereja. Lalu sang tuan yang memesan lukisan itu berkata demikian kepada pelukis itu, sebetulnya saya tidak ingin bangunan. Justru saya ingin melihat orang-orang yang berdosa tetapi yang telah ditebus, yang rapuh tetapi yang dipakai oleh Tuhan, yang ragu tetapi melangkah karena tahu Yesus menyertai mereka. Sudah, dari cerita ini saya diingatkan bahwa sebetulnya sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan hari ini, waktu kita melakukan amanat agung, kita melayani Tuhan, sebetulnya ini bukan tentang kinerja kita. Ini bukan tentang usaha keras kita untuk melayani Tuhan. Ini bukan tentang pencapaian kita. Ini bukan tentang seberapa kuat kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Ini juga bukan tentang seberapa layak kita. Tapi sesungguhnya gereja adalah komunitas orang-orang yang diutus dari tempat penebusan. Jadi hari ini, saudara, menjadi perenungan kita bersama. Pertanyaan reflektif kita, saat ini apakah ada panggilan dari Tuhan yang membuat saudara ragu karena saudara merasa belum mampu atau tidak layak? Bagaimana kebenaran Injil yang baru saudara dengar ini menolong saudara untuk meresponi panggilan itu? Lalu yang kedua, di dalam hal apa sih saudara, saya dan saudara ini seringkali mengandalkan kekuatan diri sendiri saat melayani Tuhan? Dan bagaimana kebenaran tentang karya penebusan Kristus itu mengubah cara pandang kita saat kita melayani? Dan yang ketiga, apa artinya bagi saudara bahwa Yesus berjanji menyertai sampai akhir zaman? Bagaimana janji ini menjadi kekuatan saya dan saudara dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini, dalam menjalani tugas dan panggilannya? Saya berdoa dan saya berharap biarlah kebenaran Injil ini memberi kita ketenangan, tapi pada saat yang sama menguatkan kita semua di dalam menjalani panggilan Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua yang tidak layak, hari ini Tuhan layakkan. Kami juga bersyukur bagaimana Injil, kebenaran Injil-Mu itu membebaskan kami dari segala kecenderungan dosa kami untuk mencari pembuktian, penerimaan diri dari manusia, dari dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang kekal, yang menyertai kami. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan. Dan kami senantiasa mau percaya kepada-Mu sampai selama-lamanya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama sekali lagi kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu dan kami bertobat. Kami mengakui bahwa seringkali kami masih mengandalkan kekuatan diri kami di dalam menjalani hidup dan melayani Engkau. Padahal kami sadar bahwa sesungguhnya tidak ada satupun dari kami yang layak di hadapan-Mu. Tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu yang nyata di atas kayu salib melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, hari ini kami diterima.
kami dikasihi, kami dimampukan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya senantiasa bersandar pada kekuatan-Mu dan percaya penuh pada penyertaan-Mu yang kekal atas hidup kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita dan tangan kita kepada Allah yang memelihara, yang menopang, dan yang telah menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang kekal, karya keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai, memelihara, menopang dan memampukan engkau untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan yang menerima, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengenal lebih jauh tentang Gibeon Church, Anda dapat mengunjungi website Gibeon Church di www.gibeon.church untuk mengetahui lebih lanjut segala informasi mengenai kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar ini, dan tim dari Gibeon Church akan siap membantu menjawab pertanyaan Anda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Doa dan harapan kami, kiranya iman kita semakin dikuatkan dan semakin dibangun oleh kebenaran Injil, sehingga terang Injil dapat terus bersinar di dalam dan melalui hidup kita, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.